Di akhir part sebelumnya, dia memperkenalkan dirinya sebagai hero killer. Dia membunuh semua yang menghalangi jalannya, dan dia mengatakan bahwa secara umum penjahat tidak akan peduli tentang itu. Dia berdiri dengan pedang yang patah di antara banyak mayat yang mati karena dirinya, di sebuah gedung yang diblokir oleh polisi, tempat di mana pahlawan bernama Jet mati. Para ahli forensik memeriksa mayat Jet. Seorang mengambil sampel, dan ada juga yang mengambil foto dan menulis beberapa kesimpulan di atas kertas. Dua orang yang tak mengenakan seragam polisi membahas bahwa belum lama setelah Jet mati, klan pahlawan sudah merekrut penggantinya. Orang lainnya terkejut mendengar itu, karena bahkan mayat Jet belum diangkat. Pintu terbuka. Seorang pria dengan rambut orange mengendus darah Jet yang berceceran di lantai. Dia bertanya kepada mayat Jet apa yang baru saja dikatakannya. Dia meraih Jet yang sudah mati, menjambak rambutnya dan bertanya siapa yang melakukan ini padanya. Dan kemudian dia menggerakkan mayat itu, mengangguk dan mengangguk, seolah memahami sesuatu, meskipun mayat itu tidak mengatakan apa-apa. Lalu tiba-tiba dia berteriak sangat kuat, bertanya apakah itu benar. Semua orang yang ada di sana menatapnya dan ketakutan. Lalu dia berjalan menjatuhkan kepala Jet sambil berkata, "Jangan khawatir, karena dia akan membalas dendamnya." Pria itu menggosok wajahnya dengan telapak tangan dan kemudian menjilat tangannya yang berlumur darah. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Dia dengan samar-samar melihat siluet gadis yang menyerang Jet. Makin lama, semakin jelas. Membuat pria itu merinding seperti psikopat gila. Dia tersenyum seperti namanya, mengatakan, "Aku menemukannya." Pria gila ini adalah pahlawan yang bernama Siko. Tetesan cairan berulang kali jatuh ke lantai. Itu adalah keringat hero killer. Gadis itu sedang melatih tubuhnya dengan rambut putih yang diikat. Lalu dia dengan lembut dan lancar mengangkat kakinya. Dia berdiri dengan kedua tangannya, sehingga keringat turun dari wajahnya. Otot tangan yang menahan beban tubuhnya terlihat kekar, terutama lengan bisep dan tricepnya. Di TV di sebelahnya menampilkan acara yang sedang membahas sesuatu dalam wawancara. Ada beberapa botol air di sebelah TV. Sebuah klan pahlawan adalah organisasi yang memuat sebagian besar pahlawan dan komunitas yang diizinkan memberi pahlawan perintah. Dahulu, setelah mengalahkan penjahat, pahlawan menghabiskan banyak waktu untuk memperkuat sistem dominasi mereka. Puluhan tahun telah berlalu. Sejak saat itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh dunia telah dikuasai oleh klan. Gadis itu sedang mandi. Ini aneh baginya, bahwa sudah seminggu sejak dia membunuh Jet, tetapi tidak ada berita tentang itu di media. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia berpikir, mungkin mereka tidak ingin menunjukkan sisi lemah mereka, atau mereka hanya tidak peduli tentang kaki tangan mereka. Setelah selesai mandi, dia mengambil spidol dari laci meja dan memberi tanda silang pada foto Jet. Dia berkata, tidak masalah baginya siapapun yang datang padanya, karena dia sudah siap. Dia pergi setelah memeriksa dinding yang terpasang banyak foto targetnya dengan seksama dan merencanakan pembunuhan berikutnya.
Di luar rumahnya, terlihat bahwa hari ini adalah hari yang sangat cerah. Seorang pria paruh baya dengan kacamata berdiri di bar, mengeringkan piring dengan lap. Seorang gadis masuk. Dia mengenakan blus putih dan rok hitam seperti anak sekolah. Bartender memanggilnya Ehwa dan mengatakan dia datang lebih awal hari ini, tapi dia hanya mengiyakan dan terus berjalan. Dia masuk ke dapur, mengenakan celemek dan memanggil pria tadi tuan. Mengatakan bahwa sepertinya mereka masih belum punya pelanggan dan dia suka itu. Pemilik memintanya untuk tidak terlalu jujur. Apapun itu, hari ini mereka memiliki satu pelanggan. Mendengar itu, Ewa menjawab datar mengatakan, "Itu sungguh luar biasa." Mendengar responnya, pemilik bertanya apakah dia robot, dan kemudian dia mengatakan dia akan memeriksa gudang dan kemudian akan kembali. Tapi Ewa tidak meresponnya. Di dalam ruangan, seorang pria gila dengan rambut orange dan mata yang berbeda duduk di sana sambil memegang koran yang terbalik. Dia tersenyum puas, dan Ehwa menatapnya seolah akan menerkamnya. Dia melihat pria itu mengarahkan senjatanya ke pemilik bar, tapi tiba-tiba pria itu mendongakkan kepalanya, menunjukkan wajahnya dan menjulurkan lidahnya. Melihat itu, Ehwa bereaksi sangat cepat seperti kilat, memelintir tangan pria itu sekaligus menodongnya dengan pisau. Tanpa dia duga, pria itu mengatakan dia datang hanya untuk menyapa, membuat Ehwa melepaskan tangannya, tapi tetap menodongnya. Psiko mengatakan kepadanya bahwa wajahnya terlalu tenang bagi seorang yang mengganggu klan Hero. Ehwa tidak bereaksi mendengar itu dan bertanya apakah Psiko diperintahkan oleh klan. Melihat ketenangan Ehwa, Psiko berpikir bahwa selain tenang, Ehwa juga sangat baik dalam menilai situasi. Selain itu, dia menyadari bahwa Ehwa baru saja menggunakan berkah Jet dan mengartikan bahwa berkah Ehwa adalah mencuri berkah. Dia mengambil cangkir dan meminumnya dengan santai. Selagi darah sudah mengalir di lehernya, dia meletakkan cangkir dan meminta untuk melepaskan pisau darinya. Kemudian dia memberikan selembar kertas kepada Ehwa dan meminta Ehwa untuk bertemu dengannya besok di tempat yang ditandai tanpa gangguan apapun, hanya mereka berdua. Tak lama setelah Psiko pergi, tuan pemilik datang dan bertanya apa yang terjadi. Ehwa menjawab bahwa tidak ada yang terjadi dan semuanya baik-baik saja. Dia membuang selembar kertas di mana alamat pertemuan ditulis. Keesokan harinya, di sebuah tempat yang diberi tanda bahwa tempat ini adalah area terbatas dan bahwa orang asing tidak diizinkan untuk masuk, dan juga ada peringatan terpisah bahwa tempat ini adalah medan perang masa lalu. Terlihat bangunan hancur, aspal-aspal berlubang seperti jalan di desaku. Semuanya abu-abu dan suram. Ehwa berjalan santai dengan pakaian olahraga yang sama. Dia berhenti tiba-tiba karena menyadari bahwa dia sudah menjadi sasaran tembak. Lalu dia menoleh langsung ke arah skop kali 6. Di belakang skop kali 6 itu Psiko yang tersenyum di atas sambil ngepron dan mengatakan persepsi yang bagus. Dia menarik pelatuknya. Peluru meluncur dengan sangat cepat.
mengarah langsung ke arah Ehwa. Tapi Ehwa menghindari peluru itu dengan santai. Selagi Psiko reload, Ehwa berlari sembari menarik spion samping mobil yang terparkir di dekatnya dan bersembunyi di belakang kipas AC. Dia menggunakan cermin untuk melihat pantulan bangunan dengan lebih baik. Lalu, dia menilai dari lintasan peluru bahwa jarak sang penembak sekitar 1.800 meter. Tiba-tiba, cermin yang dipegangnya hancur tertembak oleh peluru. Menyadari dia tak bisa mendekat tanpa mengalihkan perhatian, Ehwa memeriksa kantongnya dan mengeluarkan beberapa bahan dengan bola logam kecil. Dia berpikir itu cukup. Itu adalah ketapel lempar. Ehwa mulai memutar ketapelnya, menambahkan energi listrik ke dalamnya, dan berpikir bahwa dia akan melemparkannya ke gedung itu. Ehwa mulai melemparkan ketapelnya. Ketapel itu memberikan efek yang luar biasa kuat, tapi melihat itu, Psiko berhasil menghindari lemparan Ehwa yang berhasil merusak sebagian besar dari dinding yang menutupi Psiko. Tapi menyadari kekuatannya, Psiko bukannya takut tapi malah senang dan berkata kalau begini akan tambah seru. Lalu dia berpikir hanya dengan satu bola besi Ehwa bisa membuat kerusakan seperti ini. Ternyata dia benar-benar seorang monster. Ehwa memasang posisi siap berlari. Kedua kakinya dikelilingi oleh listrik. Melihat ini, Psiko mengatakan, benar-benar gila. Aku harus merelakan binatang buruan yang lezat begini untuk pihak klan. Melihat Ehwa yang bersiap mendekatinya, Psiko membidiknya dan mulai mencarinya dengan skop. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara di bawah gedung. Suara itu seperti suara seorang yang melangkah. Mendengar itu, Psiko tertawa dan berkata, "Yang benar saja." Sementara itu, Ehwa melompat dengan mudah melalui tangga dan akhirnya berada di sebelah Psiko. Melihat Ehwa, Psiko mengeluarkan shotgun dari punggungnya lalu mencoba menembak Ehwa. Tapi Ehwa berhasil mendekat dengan sangat cepat lalu memukul senjata Psiko, mengubah arah peluru Psiko. Kemudian Psiko mengeluarkan pistol biasa dari sakunya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menembak karena Ehwa bergerak dengan sangat cepat, merebut senjata Psiko dan melepas bagian atasnya, membuat Psiko tidak dapat bereaksi dan hanya terkejut melihat senjatanya yang tinggal separuh. Dan Ehwa tidak membuang waktu, memukulkan dahinya ke hidung Psiko, membuat Psiko terdorong ke dinding di belakangnya. Seolah meremehkan situasi, Psiko membersihkan pundaknya dari debu. Melihat itu, Ehwa yang sudah memegang senjata di tangannya berkata, "Hello," tapi tanpa rasa takut. Psiko tersenyum lebar, terlihat sangat bahagia dan membalas sapaan Ehwa berkata, "Hello." Lalu Ehwa maju dengan sangat cepat, berteriak mengatakan, "Pergilah ke neraka." Melihat Ehwa maju dengan senjatanya, Psiko mencoba melindungi dirinya dengan tangannya. Tapi tiba-tiba mata Ehwa melihat sesuatu dari tembok. Itu adalah dua tangan yang keluar dari tembok mencoba menangkap Ehwa. Tapi Ehwa menyadari itu dengan cepat, lalu menyayatnya sambil mundur menghindar. Lalu seluruh bagian tubuh dari tangan itu maju keluar dari dalam tembok.
mencoba mendekati Ehwa. Melihat itu, Ehwa berpikir berkahnya adalah menembus benda. Pria itu mencoba menangkap Ehwa, tapi dengan kelincahannya, Ehwa menangkap satu tangan pria berjaket biru itu sambil bergumam mengatakan, sepertinya giftnya tidak bisa digunakan untuk menembus tubuh manusia. Lalu melemparkannya dengan bahu yang fleksibel, tapi pria itu terlihat cukup ahli. Dia tidak jatuh, dan Ehwa yang menyadari pria itu tidak jatuh berlari ke depan dengan sangat cepat lalu menendang perutnya. Pria itu melepas tutup kepalanya. Terlihat pria itu berambut merah yang dicukur mohak. Dia memakai topeng yang lebih mirip pelindung mulut. Namanya adalah Viper. Lalu Ehwa bertanya kepada Psycho, bukankah dia mengajaknya bertemu empat mata? Tapi mendengar itu, Psycho mengatakan, apakah aku pernah bilang begitu? Lalu dia mengangkat jarinya dan mengatakan, lupakan saja ucapanku waktu itu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak menggunakan berkah milik Jid? Lalu melihat Ehwa yang sudah memasang kuda-kuda, dia berkata, salah, lebih tepatnya kamu tidak bisa menggunakannya lagi. Tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Psycho. Ehwa mulai menyerang Viper, tapi Viper tidak hanya diam. Dia menangkap tangan Ehwa. Melihat mereka berdua sudah lanjut bertarung, Psycho melihat jamnya dan berasumsi bahwa Ehwa pasti memiliki semacam batas waktu dalam menggunakan berkahnya dan mengatakan bahwa Viper yang ada di sana berbeda dengannya karena Viper lebih jago dalam berkelahi. Dan kalau tak ada lagi yang mau kau katakan, bersiaplah untuk mati hari ini. Viper berhasil menendang perut Ehwa, membuat Ehwa memuntahkan darah dari mulutnya dan terjatuh ke lantai. Tapi tiba-tiba Viper dikejutkan akan Ehwa yang menembus lantai, mendarat di lantai bawah dan langsung lari. Melihat itu, Psycho berasumsi bahwa Ehwa harus melakukan kontak fisik dulu untuk bisa mendapatkan berkah lawannya. Psycho dan Viper terlihat keheranan melihat Ehwa. Viper memberi tahu Psycho bahwa mereka tidak punya waktu untuk berdiri diam jika ingin mengejarnya. Mereka harus pergi sekarang juga. Dia kemudian bertanya, apakah Psycho tidak memberi tahu klan? Bukankah karena itu Psycho memanggilnya, bukannya langsung menghubungi klan? Mendengar itu, Psycho menjawab, memang begitu, tapi dia memiliki perasaan buruk. Mendengar itu, Viper bertanya apa maksudnya dan Psycho mengatakan bahwa dia lega karena mengajak Viper, lalu mengajak Viper untuk melanjutkan perburuan mereka di gedung terbengkalai lainnya. Ehwa terbatuk mengeluarkan darah dari mulutnya dan bertanya-tanya apakah dia telah terjebak. Juga dia tidak menyangka bahwa Psycho ngajak Baywan, taunya bawa kawan, dan bahkan kawan yang dibawanya cukup kuat dan juga berkahnya sangat sulit untuk dikuasai dalam waktu singkat. Benar-benar mengerikan. Kemudian dia memutuskan untuk mulai menyerang Psycho terlebih dahulu. Dia mengambil pisau dan melihat dirinya di cermin. Sementara Viper tiba-tiba merasakan sesuatu dan langsung lari ke arahnya dengan sangat cepat, meninggalkan Psycho sendirian. Dia melihat kaca-kaca yang pecah, mengambil sepotong darinya dan memeriksanya. Dia mendengar suara dari dinding di sampingnya.
dan Ehwa juga muncul dari sana. Piper sendiri tidak menyadari itu, dan setelah menyadarinya, dia segera memanggil Siko. Menyadari Ehwa berlari ke arahnya, Siko bersiap-siap dengan senjatanya dan mengarahkannya pada Ehwa. Dia melakukan beberapa tembakan dan Ehwa dengan mudah memantulkan semua tembakannya dengan pisau. Begitu tembakan berakhir, Ehwa melemparkan pisau itu. Pisau itu menusuk bahu Siko. Dia kehilangan kewaspadaan karena rasa sakit dan berhenti menembak. Ehwa berlari ke arahnya dan menyayat lehernya dengan pisau lain. Sayangnya, itu hanya menggores leher Siko. Kemudian, dia memutar pisaunya agar dapat menyerang lebih kuat. Tapi tiba-tiba Piper muncul di belakangnya dan menendangnya di wajah, membuat Ehwa terpental dari aspal ke trotoar. Ehwa tidak punya waktu untuk bangkit ketika Viper muncul di belakangnya dan tiba-tiba menangkapnya dari belakang dan mengunci lehernya, membuat Ehwa terbatuk dan bergumam bahwa ini adalah akhir. Matanya mulai menunjukkan tanda-tanda kepingsanan. Dia perlahan kehilangan kesadaran, tapi terlihat tangan dari atas membingkai mereka bertiga. Itu adalah seorang perempuan yang mengawasi situasi. Gadis itu bertanya kepada seseorang di dekatnya, apakah mereka perlu menyelamatkan gadis itu, dan bertanya kepada orang di sampingnya, apakah mereka benar-benar perlu menghadapi klan sekarang dan menyelamatkan gadis itu. Dia tidak mengerti. Pria di sampingnya dengan luka di sebagian wajahnya menjawab bahwa seperti yang dikatakan, semakin banyak waktu yang mereka gunakan, maka semakin baik. Dan selain itu, gadis itu cukup tangguh. Tiba-tiba, Ehwa mengangkat tangannya dan menusukkan jarinya ke mata Viper, melemahkan kunciannya dan membuat Ehwa bisa terlepas. Ehwa yang sudah terlepas tidak membuang waktu dan langsung menendang ke arah kepala Viper. Tapi tendangannya tidak mengenai Viper. Tiba-tiba peluru menembus tubuh Viper dan Ehwa tidak memiliki waktu untuk sepenuhnya menghindar, membuat peluru mengenainya di sisi perutnya. Siko meninggalkan tempat kejadian dengan tawa keras. Dia berlari cukup jauh. Kesakitan karena perutnya terluka. Ehwa mengambil langkah mundur, sedangkan Siko yang sudah berlari cukup jauh dari mereka menarik pin granat dan melemparkannya ke arah Ehwa. Granat itu meledak. Untungnya Ehwa berhasil melompat menghindar, tapi setelah Ehwa mendarat, Pepper di depannya sudah siap menendang dan tendangannya membuat Ehwa terpental cukup jauh dan jatuh. Melihat Ehwa yang masih sadar, Pepper mendekatinya, menyebutnya monster dan mengatakan bahwa kini dia mengerti kenapa senior Jade bisa tewas. Dia mengangkat Ehwa dengan cekikan dan berkata, makhluk ini berbahaya dan bila dibiarkan, dia bisa semakin berbahaya. Tapi syukurlah, hari ini aku bisa membunuhnya. Tapi sebelum dia membunuh Ehwa, dia menyadari sesuatu di belakangnya dan menoleh. Ada pria besar berjubah di belakangnya, memukul kepalanya hingga hancur begitu saja, menyisakan tubuhnya yang terjatuh tanpa kepala. Di belakang pria raksasa itu muncul seorang gadis imut dengan 2 kunci rambut dan matanya berwarna emas. Dia bertanya dengan baik,
Siapa itu? Siko mengintai mereka dari persembunyiannya. Kemudian dia menyeka wajahnya. Lalu seseorang menjawab pertanyaan gadis itu, bahwa itu tentu saja geng penjahat mereka. Seorang pria dengan rambut emas dengan bekas luka di setengah wajahnya. Ehwa terbaring di depan rumah sakit. Seseorang berkata, penapasannya normal, detak jantungnya juga normal, kepadatan tulangnya cukup tinggi, tapi itu hal biasa yang ditemukan pada pengguna berkah. Ehwa membuka matanya, perlahan-lahan terbangun dan mendengar seorang pria berjas putih mengatakan bahwa luka tembak sepertinya telah sembuh seutuhnya, dan Sinclair mengganti pakaiannya. Dia berkata pada dirinya sendiri, kini aku hanya tinggal memberikan suplemen, tapi kusimpan di mana? Dia menemukan suplemen itu, menggendongnya seperti bayi. Pria ini mengenakan masker gas. Dia berbalik dan melihat bahwa tempat tidur sudah kosong dan Ehwa telah menghilang. Kemudian dia merasakan sebuah pisau kecil di punggungnya, lalu mengatakan, akan lebih bagus jika kau menusukkan pisau secara horizontal. Kemudian dia berbalik ke arah Ehwa dan dengan senang mengatakan, jika Ehwa tidak beruntung, pisau itu bisa menyangkut di tulang rusuknya. Dan Ehwa yang masih menodongkan pisaunya bertanya, siapa pria itu dan di mana dia sekarang? Pria itu mengangkat jarinya ke atas dan bertanya, apakah Ehwa pernah mendengar apa itu nameless? Pria itu mengatakan bahwa sudah sangat lama ada perang antara klan pahlawan dan asosiasi penjahat. Kau bisa menganggap nameless adalah para villain yang berhasil selamat dari perang itu. Meskipun hanya satu dari kami yang benar-benar mengalami perang tersebut. Pria itu memegang dadanya dan memperkenalkan dirinya, menyebut namanya Vector. Dia adalah seorang dokter dari Nameless dan mengatakan bahwa Ehwa terlalu kasar pada orang yang sudah menyelamatkannya. Lalu pria itu bergumam, walaupun nyatanya aku tidak melakukan apa-apa. Menyadari bahwa pria itu tidak berniat menyakitinya, Ehwa menarik pisau yang ditodongkannya. Lalu pintu terbuka dan seorang gadis imut dengan mata emas masuk dengan keranjang apel dan bertanya apakah dia sudah bangun. Lalu mengatakan bahwa saudara Enjen memanggilmu dan mengajaknya pergi bersama. Di sebuah lorong, mereka berjalan berdua di koridor gelap dan Ehwa memakan apel yang dibawa oleh gadis itu. Gadis itu berkata kepada Ehwa bahwa dia cukup tenang, tetapi dia bisa saja menaruh racun di apel itu. Mendengar itu, Ehwa dengan santai menjawab, racun tidak terlalu berpengaruh kepada tubuhku. Lalu gadis itu berlari ke depannya dan bertanya apa yang akan dia lakukan dengan tangkai apelnya. Menjawab itu, Ehwa mengatakan bahwa dia memakannya. Gadis itu terkejut pada awalnya dan kemudian mengatakan bahwa Ehwa lucu. Setelah mereka bertiga melanjutkan perjalanan, Ehwa menatap tangannya dan berpikir bahwa dia sudah mengumpulkan cukup kalori untuk menggunakan berkahnya. Dia juga berpikir bahwa sepertinya dia sedang dibawa menuju tempat rekan-rekan mereka, dan jika dia harus bertindak, maka inilah saat yang tepat. Dia melirik ke arah Vector dan berpikir bahwa orang ini tidak terlihat seperti pejuang. Jadi
dia akan bisa menahannya dalam beberapa detik. Lalu dia melirik ke gadis itu dan berpikir bahwa masalahnya hanya ada pada gadis itu. Dia bertanya-tanya apakah dia akan bisa menyingkirkannya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Tapi tiba-tiba gadis itu mengatakan sudah terlambat. Kita sekarang sudah sampai dan selamat datang di tempat persembunyian Nameless. Dia menyambutnya dengan senyum ramah, mempersilahkan Ehwa untuk masuk. Mereka bertiga memasuki ruangan itu yang terlihat seperti kafe, dan gadis imut itu memperkenalkan namanya, berkata bahwa dia adalah Sinclair. Rachel Sinclair. Lalu gadis imut itu menunjuk ke seorang yang terlihat seperti boneka, menyebutkan namanya, mengatakan orang di sebelah sana, yang seperti membuat suasana menjadi tegang. Namanya adalah John Nase dan ketuanya adalah laki-laki tampan yang ada di sebelahku, kakak Enjen. Seketika setelah melihat Enjen, Ehwa berpikir bahwa dia sangat berbahaya. Sedangkan di kantor cabang Hero ke-17, seseorang berkata, dasar bodoh. Jadi kau membiarkan Viper mati begitu saja. Itu adalah Psycho dan satu orang lainnya. Psycho mengatakan, mau bagaimana lagi? Lawannya sangat kuat. Orang itu sambil memakan sesuatu berkata, padahal masa depan Viper sangat bagus. Para petinggi juga berjuang keras membesarkan anak itu. Akan ada hukuman untukmu. Kali ini kau tidak hanya akan diskors. Mendengar itu, Psycho mengatakan, itulah kenapa aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Soal hukuman itu, seseorang kepala cabang cukup berkuasa untuk melakukan sesuatu. Mendengar perkataan Psycho, pria itu membakar cerutu dan mengatakan, sialan, tidak seharusnya aku mengambil peran kepala cabang untuk urusan seperti ini. Dia melanjutkan, aku lebih senang turun langsung ke lapangan seperti dulu. Lalu dia bertanya kepada Psycho, apakah kamu sudah memastikan semua ini ulah siapa? Dan Psycho menjawab, sepertinya kau bisa pingsan jika tahu orang itu siapa. Mendengar itu, orang itu meminta Psycho untuk tidak berbasa-basi. Lalu Psycho menjawab hanya dengan satu kata, Enjen. Membuat pria itu berpikir bertanya-tanya pada awalnya. Enjen kau bilang, aku seperti pernah mendengar nama itu di suatu tempat. Lalu tiba-tiba pria itu menjatuhkan cerutunya dan berkata, jangan bilang maksudmu The Smiling Man yang itu. Tapi tanpa basa-basi lagi, sambil memegang mulutnya, Psycho mengatakan benar. Membuat pria itu meremas rambutnya, terlihat pusing dan berteriak brengsek, lalu pergi entah kemana. Membuat Psycho bertanya kemana dia akan pergi. Pria itu menjawab dengan marah, dasar bocah sinting, kenapa kau baru bilang sekarang? Selesaikan masalahmu sendiri. Ini adalah keadaan darurat. Pria itu mengingat masa lalu di mana Smiling Man berdiri di atas tumpukan mayat yang dibantainya. Pria itu bergumam, aku harus segera memanggil semua hero yang ada di kantor cabang karena The Smiling Man telah kembali. Sedangkan di markas Nameless, Smiling Man berkata, kita tidak perlu berbasa-basi. Lalu bertanya siapa yang akan melakukannya. Membuat gadis imut dengan dua kuncir mengangkat tangannya dan berkata, aku.
dengan sangat bersemangat. Lalu dia mengeluarkan senjatanya seperti geraji Jepang dan berkata, "Sebenarnya aku sudah menunggu-nunggu kesempatan ini." Ehwa masih dengan tatapan datarnya melihat gadis itu. Tapi tiba-tiba gadis itu berlari dengan sangat cepat, mencoba menebus. Untungnya Ehwa dapat menghindari tebasan gadis itu. Tapi gadis itu terus menyerangnya sembari tertawa bahagia. Lalu Ehwa menangkap gagang senjata gadis itu, memukulnya tepat di wajah, membuatnya terpental. Lalu tanpa membuang waktu, Ehwa menendang pinggang gadis itu, lalu berputar dan menendang perutnya. Tidak hanya berhenti di situ, Ehwa mendengkul muka gadis itu, menabrakkannya ke tembok, membuat tembok itu retak dengan benturannya. Ehwa masih mau berlanjut dengan memukul gadis itu. Tapi gadis itu tertawa, mengulurkan tangannya lalu mengatakan, "Aku kalah." Kata-kata itu membuat Ehwa berhenti dan menyambut tangan Sinclair, membuat Vector bertanya-tanya dan berkata dalam pikirnya, ternyata gadis itu juga tidak normal. Lalu mengatakan, "Sekarang sudah cukup acara penyambutannya." Mendengar itu, Ehwa bertanya, kenapa mereka menyelamatkannya? Apa tujuan kalian? Menjawab itu, Enjen mengatakan tujuan kami adalah menghancurkan klan Hero. Itu membuat Ehwa sangat terkejut. Enjen melanjutkan, klan Hero yang membunuh kakakmu. Itu membuat Ehwa terkejut dan bertanya, lalu mengeluarkan kekuatannya dan bertanya, bagaimana kau tahu?